syirik we sama tetangga, boro-boro yuzakihim, boro-boro hati kita bersih, abis maulid bubar, berantem, besok maulid libur, 3 kali maulid kagak ada maulid lagi. Ngapa? Panitia selek lah, panitia maulid selek, ampun panitia maulid selek, Isra Mi'raj panitianya selek, dol dah pada ada urusan yang model begitu. Ayo Pak, hancur nggak? Hancur dalam abis maulid selek Pak. Ayo panitia ratiban habis ratib selek juga. Astagfirullah, jangan ya Pak Bu, jangan selek ya. Yang ada ya suddu ba'dukum ba'dhan. Kalau kita sekarang gimana belajarnya? Belajarnya kagak bisa langsung ke Nabi. Nabi telah tiada, nggak bisa langsung ke sahabat. Ayo Bapak mau nanya langsung ke Sayyidina Abu Bakar, ayo mau nanya ke Sayyidina Utsman, ayo. Nggak bisa. Maka melalui siapa? Melalui siapa? Melalui pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Karena bahaya kalau kita langsung ke hadis Nabi, kita tidak menguasai ulumul hadis, berantakan itu. Kita langsung ke Al-Quran tanpa menguasai ulumul Quran dan perangkat-perangkat ilmu-ilmu, fan-fan ilmu lainnya, bahaya itu Pak. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Enggak, ya udah nanti kamu saya doain biar balik lagi jadi 20 tahun. Kagak. Lempengan ini ternyata usia tidak bisa di request untuk dirubah. Rasul aja nggak pernah berdoa untuk nge-request usia tuh, apalagi kita. Jadi mohon maaf, yang ketiga tetap Ummu Salamah usianya kisaran 48 sampai 50, kagak berubah lagi. Rasul, saya udah tuir, saya udah tua nih, ya gimana? Enggak, Rasul nggak nyautin, ntar saya doain biar 20-an lagi, enggak ada. Nih Pak Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru sama Ummu Salamah Pak, belum sama Ibunda Aisyah, belum sama Ibunda Khadijah. Panjang ini kita maulid judulnya. Ngomong-ngomong jam berapa? Oh, lanjut. Ibu-ibu, saya nanya ibu-ibu, Bu, lanjut nggak? Lanjutnya begitu bener dah. Lanjutnya kayak ngancem, lanjut. Lanjutnya ada ancaman itu soalnya. Nah, baik, tadi saya bilang laqad manallahu 'alal mu'minin. Jadi Allah memberikan pemberian yang paling nikmat, yang paling baik 'alal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul min anfusihim, dari jenis mereka, dari diri mereka. Nanti kalau qiraat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas dengan qiraat Ibunda Aisyah bacanya min anfasihim, itu qiraat syadz. Tapi riwayatnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Sayyidah Aisyah, dan juga Sayyidina Abdullah ibnu Abbas bacanya min anfasihim. Nah itu kalau min anfasihim, dari jenis manusia yang paling mulia, dari orang yang paling baik, dari orang yang paling tinggi derajatnya, kalau dibaca min anfasihim itu Pak. Jadi Allah kirim Pak rasulan min anfusihim. Ngapain Rasulullah tugasnya? Yatslu alaihim ayatih. Rasulullah membacakan. Apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW? Ayatih, ayat-ayat Allah. Maka kita tolong Bapak Ibu, anak-anaknya biar rajin baca Al-Quran. Ini maka agak les bahasa Inggris itu bel Pak. Nanti bel habis sudah. Saya ada bel itu
Kayak saya kan biasa di madrasah, kalau ada begitu udah kelar tuh. Ya, Bu. Maka tadi Nabi tugasnya yatlu alaihim ayatih. Rasul ngebacain ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kita tuh tolong yang belum bisa baca Al-Qur'an tolong digiring biar bisa baca Al-Qur'an. Mau metodologi apa bebas dah, mau tartili mangga. Di pondok kita di Sirajul Ummah itu, ya mohon maaf di sini ditulis pengasuh, saya ini kepala madrasah sanawiyah. Jadi sanawiyahnya saya yang diamanahkan oleh Pak Kiai Nur Hayadi untuk memegang tingkat sanawiyah. Kalau aliyah beda lagi, Pak Haji Dr. Andes Warta. Kalau MI itu Ustadz Nur Amin, beda-beda. Ya. Kita lanjut, tolong kalau kagak bisa baca Al-Quran, bagaimana caranya dah pokoknya biar bisa baca Al-Quran. Tong, pokoknya kalau ngaji Baba kasih duit sehari 50.000, begitu. Setuju? Lemas babanya dah. 50.000 sehari, ngajinya tiap hari lah 5 kali 3 1.500.000, bakal bocah doang yang kecil. Emponya ntar pasti nggak mau 50, dengar adanya 50, emponya bisa jadi 100. Waduh, habis gaji begini. Salah strategi ini Ustadz kalau begini caranya. Nah itu kan contoh Pak, lagi Bapak nyontohnya asal-asalan. Contoh tolong dirapihin lagi itu contohnya. Maka anak kita kasih semangat, karena Nabi Muhammad SAW yatsulu alaihim ayatih, ngebacain ayat-ayat Al-Quran. Berarti ini isyarat ilok orang Islam kagak bisa baca Al-Quran. Saya bisa Pak Ustadz, saya bisa. Mana? Nih, saya baca Latinnya. Mana coba lihat? Ya si in toh ya si in dah. Iya lo baca Latin tuh, bener nggak? Ya ya s i-nya ada 3, si in tuh ya si in Pak lo bacanya si. Ya Allah ya. Maka kalau yang sudah dewasa bikin grup, jangan grup apa baik, kalinya bikin grup yang apa itu, di grup yang kagak aduh ampun dah tuh grup dah. Saya kalau ada grup model begitu saya keluar aja udah. Tahu-tahu ada yang masukin RT yang masukin saya di grup apa dah dikirimin di grup itu. Ya yang ada yang bener mah yang bener, tapi banyak kan yang begitu dah apa dikirim. Saya live aja udah, saya keluar aja. Ustaz kok keluar? Iya lagi nyari kopi dulu, ntar habis itu masuk lagi, saya bilang gitu. Lagi apa di posting. Ini Pak, bikin grup. Kalau grup WhatsApp ribet, ya udah bikin aja grup-grup kecil. Jangan malu Pak, jangan malu. Kita belum bisa baca Al-Quran, jangan malu. Nah, tengsin kita ini, nah, bahasa sekarang kan tengsin kan. Nah, kita RW suruh baca Iqra, nah amat gue baca Iqra, malu Pak. Kalau nggak bisa jangan malu, kalau nggak bisa jangan malu. Apaan kan guru kita Gus Bah sering ngomong, beliau sering dawuh, abah beliau itu suka ngapain? Suka nyuruh yang sepuh-sepuh ngapalin Al-Quran, padahal ngapal udah susah. Apa kata beliau manfaatnya? Kali-kali dia lagi ngapalin Al-Quran meninggal, ya kan? Berarti meninggalnya su'ul khotimah, husnul khotimah. Husnul khotimah. Ini mah kagak, makin tua joget bukan di sini, bukan di sini, bukan ya nggak tahu kali di mana kali. Kalau ada kelempengan kebenaran, saya nggak tahu orangnya siapa, itu berarti hanya kebetulan saja. Itu kan Pak, benar nggak? Ya ini ketawa ini siapa sih? Jangan-jangan yang ketawa geli itu dia orang itu. Nih Pak, udah makin tua, ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon maaf boro-boro ke masjid nongkrong di pos ronda ngocok.
main doa-doaan, mampus lu yang mampus, begitu. Emang kalau ada banting kartu kan begitu Pak, temannya didoain apa? Nah, mampus lo, ayo mampus lo, agak lo yang mampus. Nah, itu saling doain biar mampus pada itu kan kacau tuh, nggak ada biar hidup lo, biar hidup, yang hidup lo panjang ntar jadinya kagak, yang ada mampus. Kalau orang Bekasi mati loh ya kan, minimal mati. Ya Allah, didoain temannya tiap hari mati. Bener, begadang bae, sholat kagak, ngapain kagak, kena angin tengkurap, bukan duduk lagi tengkurap. Nah, kalau duduk masih mending ya, tengkurap blek langsung. Lah, mana habis banting kartu sama kita, coba banget tuh ceritanya, kira-kira gimana itu? Ustadz kita tahlilannya bingung. Meninggal kapan Pak? Kemarin Pak Ustadz habis main gaplek sama kita mati. Main gaplek? Iya. Besok tahlilan Ustadz 7 hari. Nah doanya gimana? Kita kagak datang, kagak enak. Didoain, doanya gimana ini? Terus emang almarhum kebiasaannya apa? Nih Ustadz, tuh kalau ada kriaan dijoget paling depan tuh, dia itu orang itu. Kalau Ustadz lupa, itu dia yang kemarin nyawer masukin kemari itu dia itu orang. Ya Allah, ya Allah Pak, kita kan umur nggak ada yang tahu. Orang berani mati bakal mati, orang takut mati mati juga, orang siap mati mati, kagak siap mati mati. Ya, yang tua mati, anak kecil, anak muda, bayi baru lahir, mohon maaf kita pakai bahasa mati biar gampang gitu, mati juga nggak? Mati. Lah terus kita kagak mau mati begitu, mau jadi malampir ayo mati kan? Jangan kita, Rasulullah SAW wafat, Nabi aja wafat. Tuh kita pengen, masih seger Ustaz, lihat seger, ya seger. Ya tahu-tahu ya cara Allah nyabut nyawa kan macam-macam Pak. Ada yang lagi ngorok kagak bangun lagi, ada yang lagi tidur senderan tahu-tahu berangkat, ada yang lagi di masjid lagi jadi imam batuk. Yang mana itu imam batuk itu? Kali-kali ada tahu-tahu lagi batuk nggak balik lagi jantungnya, berangkat. Ada yang lagi di PT lagi bentak-bentak karyawan, blok mati, kata karyawan alhamdulillah. Hati-hati itu ya kan. Ada yang galak banget sama bini, habis namparin bini mati, ada yang habis nilep dompet lagi diperiksa diambil mati, ada Bu, ada tim model begitu baik-baik tuh ya. Ada yang ngejagain orang yang sakit, yang meninggal dia, ada nggak? Ada Pak, ada yang ditungguin mah belum berangkat, yang nungguin pamit duluan, ada yang begitu kejadian ya. Tetangga kita sholat subuh bareng, jam 8 pengumuman subuh bareng, jam 8 pengumuman. Tadi di samping saya, berarti ini udah terakhir. Ustadz maafin saya ya. Iya udah maafin, mengapa sih? Ya pokoknya kalau saya punya salah maafin ya. Iya tenang aja, mengapa sih? Ya udah Ustadz, lega dah kalau begini mah. Ya mau lega, maksud kata sempit saya bercandain gitu Pak. Jam 8 pengumuman. Nah loh, astagfirullah, berarti tadi wah pamitan terakhir. Bagus Ustadz mau ikut nggak? Waduh jangan, jamaah sini aja yang mau ikut mah. Ada Pak, ibu-ibu yang blok sono no, Albayang blok berapa? Blok B kan? Ya, lagi lebaran silaturahim ke saya. Ada itu. Setelah saya lebaran seminggu berangkat. Soalnya begitu Pak Ustadz, saya minta maaf ya. Makanya ibu om bapak kalau maaf masih yang serius-serius tuh, ngeri juga. Maaf ya Ustadz kalau saya banyak salah, banyak ini. Iya Bu, saya pikir biasa aja kan. Bener Pak, berangkat. Ibu siapa saya namanya itu agak lupa. Berangkat seminggu. Ayo. Nih Pak, Bu. Masya Allah ya. Maka kita kembali, tolong karena Nabi tadi diperintah yatsulu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, jiwa-jiwa mereka dibersihin tuh
oleh Rasulullah. Jangan lagi ada iri tetangga punya ono, punya ini, punya ono, punya apa, biarin aja itu urusan dia, bagian aja, antepin urusan dia gitu Pak. Karena kalau kita iri terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, berarti secara tidak langsung kita sedang menggugat yang memberi kepada dia. Siapa yang ngasih dia? Allah. Itu dia enak banget ya, kerjanya begitu, udah begitu, kemarin jabatan naik, umroh, haji, ngepet kali dia nih. Pasti miara tuyul orang model begini nih. Itu makanya kalau jalan dia begitu tuh. Emang jalannya begitu dari muda. Ya kan? Tuh kan jalannya begitu. Itu gendong tuyul itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan. Pak, kalau ngelihat saudara kita sesama muslim, Bapak Ibu, rezekinya bertambah, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dia tambah rezeki, tambah amanah. Gitu doanya. Ini mau kagak setan banget. Dia lagi baik dah. RW kagak ganti-ganti, dia lagi. Misalkan begitu, misalkan, ya kan? Dia lagi baik itu. Pakai pengasihan apa sih dia? Lah, jangan begitu. Ya, mestinya kita ucapin alhamdulillah. Kemarin kita RT, sekarang nggak jadi RT lagi. Jadi mantan RT. Ibu RT-nya juga copot, berarti jabatan otomatis kan? Pak RT-nya nggak jadi RT, Ibu RT-nya copot, nggak jadi Bu RT. Biasa kalau lagi jadi RT dipanggil, Teh kemana Teh, kayaknya seneng banget. Sekarang udah nggak jadi RT, lemes, ngadat nggak ke masjid. Bukan di sini, bukan di sini mah nggak ada. Sama lagu jadi ketua DKM, tua kemana? Lagu jadi ketua DKM gagah. Ini masa cerita bukan di sini Pak, bukan mana kayak pokoknya ya. Lagi jadi ketua DKM, semangat, maulid dia ikut, ratiban dia ikut, tahu-tahu pemilihan ketua DKM dikocok, yang keluar bukan nama dia, 20 banding 5, 20 yang sekarang, 5 dia, lemes dah. Orang sini gak ada syukur sama saya udah kayak ketua DKM 5 tahun masih kagak ada yang milih. Ya aku tahu udah pernah kan gantian, sakit hati, ngadat, pensiun kagak ke masjid. Ya Allah, jangan Pak. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kan digantiin, saling berganti. Yang ada berdoa, Allahumma ja'al khulafai khairun minni, ya Allah jadikanlah orang yang menggantikan posisi saya lebih baik dari saya. Begitu. Ini mau kagak sundelan dah, biarin besok ya 5 hari jadi RW kembung perutnya. Begitu dia mau ngapain, tenang aja boy, gua kerja kembung lah, ikan kembung enak ya kan. Jangan Pak, jangan seperti itu. Kita harus yuzaki. Nah maka kita harus paham, kalau rezeki yang kita peroleh, harta yang kita peroleh, maka banyak disyukurin. Kalau banyak disyukurin, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kuncinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah. Kalau kagak nambah-nambah, berarti syukurnya rada kurang. Jangan-jangan kita nggak bersyukur, dapat gajian 5 juta, cuma 5 juta, astagfirullahaladzim, 5 juta, 5 juta, astagfirullah. Makan mie rebus pakai telur, dikasih sawi segala macam, nangis. Ya Allah, makan begini banget ya Allah. Ada apa aneh begitu? Ada. Makan tragis banget kita, cuman makan begini banget ya Allah. Astagfirullah, hidup susah banget. Astagfirullah. Begitu aja dia kata susah. Ada yang begitu. Bukan di sini. Itu ya Allah. Berarti dia lupa itu. Maka rizki kita nggak bakal ketuker Pak. Allah ngasih rezeki sebulan itu sudah keputusan siapa? Nggak ubahnya kita nih begini nih, kita dikasih muka kan macem-macem tuh kan.
Saya nggak iri sama bapak nggak, muka saya emang begini. Bapak ada nggak saling iri? Muka lu, kumis lu boleh juga tuh begitu. Enggak kan? Nggak iri kan? Tuh, lu mah enak lu, kecil badan lu. Kalau gua mah tinggi cepet tua. Lu mah kecil kan ada awet. Pengen tuh gua kayak lu, kecil begini gimana caranya? Bisa gitu, Pak? Enggak kan? Karena kita tahu yang namanya wajah, fisik pemberian Allah, tapi pemberian Allah bukan wajah dan fisik aja, rizki juga Allah yang atur. Syirik we sama tetangga, boro-boro yuzakihim, boro-boro hati kita bersih, habis maulid bubar, berantem, besok maulid libur, 3 kali maulid kagak ada maulid lagi. Ngapa? Panitia selek. Panitia maulid selek. Ampun, panitia maulid selek, Isra Mi'raj panitianya selek, dol dah pada ada urusan model begitu. Ayo Pak, hancur nggak? Hancur. Habis maulid selek Pak. Ayo, panitia ratiban, habis ratib selek juga. Astagfirullah. Jangan ya Pak Bu, jangan selek. Ya, yang ada ya suddu ba'dukum ba'dhan. Saling menguatkan. Itu Bapak Ono kemana? Dia memang begitu. Tugas dia tidur, tugas kita gelar tenda. Begitu. Emang apa? Ya dia berzikir kali, ambil tidur, ambil berdoa. Begitu aja udah. Ini dia loh, tidur mulu. Terus, apaan? Ngantuk besok giliran maulid kagak ada tuh. Giliran maulid tidur, ntar giliran makan-makan. Ntar nih, ini setengah jam lagi nih makan-makan. Lihat dah. Nongol tuh dia. Ini bukan di sini, bukan. Belah mana tahu pokoknya. Jangan. Ya, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul itu mengajarkan Alkitab, Al-Quran, wal hikmah. Sebagian ulama menjelaskan as-sunnah. Hikmah, sunnah Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, hikmah. Lah kalau kita sekarang gimana belajarnya? Belajarnya kagak bisa langsung ke Nabi. Nabi telah tiada, nggak bisa langsung ke sahabat. Ayo Bapak mau nanya langsung ke Sayyidina Abu Bakar, ayo. Mau nanya ke Sayyidina Utsman, ayo. Nggak bisa. Maka melalui siapa? Melalui siapa? Melalui pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Karena bahaya kalau kita langsung ke hadis Nabi, kita tidak menguasai ulumul hadis, berantakan itu. Kita langsung ke Al-Quran tanpa menguasai ulumul Quran dan perangkat-perangkat ilmu-ilmu, fan-fan ilmu lainnya, bahaya itu Pak. Contoh, ini ngomong-ngomong ada WA belum nih? Nah dulu, ada WA belum? Ada WA ini belum? Ya, lanjut dikit lagi, dikit lagi. Contoh Pak, kita kan sering dikritik. Emang yang namanya Al-Quran Yasin doang? Al-Quran tuh bukan cuma Yasin loh. Al-Quran itu 30 juz. Ngapa giliran ada yang meninggal bacanya Yasin doang? Wow, iya juga ya. Ngapa Yasin doang kita baca? Saya perkuat pendapat ini dulu, tapi jangan balik. Kalau balik takut oleng. Iya benar berarti Ustaz, besok jangan Yasin anda, jangan dah. Ntar dulu. Pendapat pertama, ada ulama namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa Pak? Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau berpendapat yang namanya ayat Al-Quran satu dengan lainnya tidak memiliki perbedaan, sama saja, karena ia sama-sama kalamullah, sama-sama firman Allah. Jangan dibeda-bedakan, sama saja. Setuju? Setuju. Berarti besok giliran tahlilan jangan hanya tahlil Yasin, tahlil Al-Baqarahan. Begitu mantap baru bahasa Arabin. Tahlil Al-Baqarahan. Ya paling yang datang tiga pelintir dah. Tahlil Al-Baqarahan. Habis tahlil bacanya Al-Baqarah. Waduh kebayang. Al-Baqarah 2,5 jam. Baru pulang gawe kita. Sakit dah, meriang meriang tuh.
Pak Eko lagi. Enggak ikut Pak. Ya sekarang malam keberapa toh? Sekarang malam ke-7. Jadi acaranya apa? Tahlil dan al-baqarahan. Aduh, saya pada pegel, pada sakit ini. Nanti aja saya nyusul. Kira-kira udah 2 jaman baca al-baqarah baru dateng. Besek dah pulangnya. Begitu kan? Nah, ini kalau pendapat pertama, namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berpendapat jangan dibeda-bedakan karena semuanya ini adalah kalamullah. Maka beliau pakai argumentasi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ayat yang dinasakh, dihapus itu tuh Allah ganti dengan yang bagus, lebih bagus, au misliha, atau kalau udah dihapus nanti selevel sama itu. Berarti jangan dibeda-bedakan. Orang misliha semuanya equal, semuanya seimbang karena semuanya sama-sama kalamullah. Itu Pak. Sebenarnya kalau mereka tidak membid'ahkan, kita tahu pendapat ini. Boleh-boleh saja kapan waktu tahlil Ali Imronan. Mantap. Tahlil An-Nisaan, tahlil Al-Maidahan. Ayo, cuman pertanyaan saya, siapa yang mau mimpin? Terus yang datang berapa potong? Pak, itu yang pertama. Pendapat kedua, Imam Abu Ishaq Ar-Rahawi. Ribet juga namanya Ustaz. Ya nama orang Arab itu Pak. Ya Imam Ar-Rahawi. Nggak banyak orang Arab nyebut nama bapak. Waqala Bambang, kan susah. Bambang ribet, ya kan? Waqala Faijo lah, susah juga orang sono ngucapin ya kan Pak? Mohon maaf kalau ada kesamaan, mohon maaf. Waqala Sufardi, wah ribet Sufardi juga. Orang Arab ngucapinnya susah. Ya apalagi namanya bukan nama Arab. Kalau waqala Rahmat gampang. Eko juga susah. Waqala Iqo lu susah itu. Ribet juga itu. Ya. Waqala Sunardi, ya ribet dah. So waqala Sufri susah juga orang Arab. Enggak ubahnya kita ngedengar nama Abu Ishaq Ar-Rahawi. Ribet ya Ustaz. Ya ini nama orang sono, anggap aja gampang udah, masih bisa kuucap. Apa kata Imam Abu Ishaq Ar-Rahawi? Yang namanya ayat Al-Quran itu satu dengan lainnya memiliki kelebihan. Ayo Pak, gimana nih? Itu ulama-ulama kita juga yang berpendapat. Yang satu bilang sama baik, yang satu ayat dengan ayat lainnya punya kelebihan. Pokoknya kalau udah ulama berpendapat kita dengerin aja, resep soalnya Pak. Apa? Nih contoh, kita kan sama-sama makhluk Allah. Ada yang jabatannya manajer, ada yang jabatannya office boy, padahal sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk Allah. Kata ulama yang ngebantah, itu kan makhluk, sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Oke, kalau begitu kata Imam Abu Ishaq Ar-Rahawi, contoh nih, ada ayat Al-Quran bunyinya begini tentang keesaan Allah, wa ilahukum ilahu wahid. Sama ayat Al-Quran yang bunyinya tabbat yada abi lahabin wa tab. Sama apa beda? Yang satu tentang keesaan Allah, yang satu tentang Abu Lahab. Ayo, sama apa beda? Beda, kata Imam Abu Ishaq Ar-Rahawi. Tambah lagi, Nabi ngasih tahu yang namanya Al-Ikhlas sulusul Quran, yang namanya Yasin qalbul Quran, yang namanya Al-Fatihah ummul Quran. Orang Nabi yang bilang sama-sama kalamullah tapi punya khasiat masing-masing. Tuh Pak, kiai-kiai kita pakai pendapat yang kedua. Maka besok lojo hari Yasinan, tahlil Yasin, 3 hari
tahlil Yasin. 40 hari tahlil Yasin. Gitu Pak. Nah, kedua pendapat ini Masya Allah, ini ulama-ulama kita semua. Dikit-dikit Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada riwayatnya. Al-Fatihah dan akhir suratul Baqarah itu disebutnya surah Nurain. Surah Nurain, 2 cahaya. Yang kalau kita baca itu 1 huruf aja, Allah berikan apa yang menjadi keinginan kita. 1 huruf doang. Apalagi Al-Fatihah panjang bacanya, dikabul, ada riwayatnya. Nih Pak, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran. Maka cari tuh guru Al-Quran yang punya lisensi, yang punya sanad, ya, punya sanad. Kalau nggak punya sanad berabe. Karena kalau nggak punya sanad, kadang-kadang ngajarnya selagu-lagu dia. Ngajarnya selagu-lagu dia. Kalau punya sanad, lisensinya dia punya, insya Allah Bapak nggak salah ngikutin. Begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat hadis, satu ketika Nabi sholat pakai dengkul duluan sujudnya. Satu ketika Nabi sholat pakai tangan duluan. Satu ketika ada riwayat Nabi Muhammad SAW ketika salam dari sholat fardu, bukan sholat sunnah, salam sholat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kan tahunya sholat jenazah. Salam berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat begitu, ayo. Yang kita tahu yang namanya sholat jenazah takbir yang 4 kali. Rasul pernah ada riwayat para sahabat melakukannya sampai 9 kali takbir. Ayo. Nih Pak, pentingnya kita belajar tuh. Ya, belajar Al-Quran, belajar hadis. Kalau nggak sanggup, ya minimal nimbrung dah, ngikut-ngikut ngaji dah, ngikut-ngikut ngaji, resep-resepan dulu. Nah, kalau Ustaz, saya malu, belum bisa baca Al-Quran, udah gampang. Cari yang rada bisaan, bikin komitmen hari apa kayak ngaji sama dia. Dari rumah mah bawa Al-Quran, dalamnya Iqra. Begitu. Ya kan? Mana Mbak? Kan tanya sama anaknya, Bapak mau mana? Ngaji. Iya Pak, Al-Qurannya baru. Bapak tuh. Mau ikut boleh Pak, jangan ngikut bocah udah malam. Soalnya tidur aja di rumah. Begitu. Nah, pas sampai pos ronda, Iqra kita baca, ya kan? A, Ba, Jim, Sa. Bapak dicariin mak, kata gue jangan nyusul, lo jadi nyusul apa bae lo? Pulang nggak? Telepon aja, jangan pakai nyusul. Apa itu abah begitu galak? Takut ketahuan anak baru Iqra 1. ya nggak apa-apa Pak, namanya siasat. Daripada kita menjadi kagak ngaji, bagaimana guys siasatnya udah begitu. Ntar kalau ditanya sama anak saya ngaji udah mau Al-Baqarah khatamnya, oke, Al-Baqarah yang mana tahu khatam. Ini Pak, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal dulu sebelum ada Nabi Muhammad, kalian fi dhalalim mubin. Ya, dulu Arab jahiliyah sebelum ada Nabi Muhammad fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Maka kalau kita memperingati Maulid, wajar Pak, kita dikasih sesuatu yang sangat baik, yang sangat nikmat, kita bersyukur boleh. Lah Bapak dikasih apa? Motor baru aja tuh, motor baru. Ya pokoknya saya nggak bahas mau retak mau apa, kerangka urusan belakangan itu mah lagi viral ya kerangka lah, om lah, inilah, pokoknya lagi siapa suruh kagak dicek dulu. Makanya beli ketoknya tuh, bawa martil ya, godam tuh kali yang meledak, wah bagus. Jadi gitu. Nah ini kita Allah kasih rezeki punya motor aja syukuran. Minimal banget kita ngasih tetangga makan kanan kiri, masak liwet, kan gitu kan. Lah ini Nabi lahir gedek banget, gedek. Apa tuh Nabi lahir diraya-rayain? Bukan begitu. Oh ilah, jangan begitu atuh Bang. Ya,
Emang kalau nggak bisa tiap hari ya sebulan sekali. Sebulan sekali kagak bisa. Kalau Nabi kan merayakan kelahirannya tiap hari Senin puasa. Lah kita kan kagak begitu. Ada yang puasa, ada laki di rumah. Bu, ibu puasa sunnah, ada laki di rumah, tanya dulu, Bang, puasa apa jangan? Apa baik pakai puasa lagi? Tahun kemarin puasa udah. Jangan puasa, Bu. Kalau laki nge-request begitu jangan puasa. Puasa Senin sunnah, ngelayanin laki hukumnya wajib. Pakai kol-kolah wajib. Wajib. Tuh begitu. Ini mah enggak. Pokoknya saya mau puasa sunnah, terserah abang. Nah, kalau besok dia nambah lagi jangan salahin. Jangan salahin. Ya kan, biarin. Kalau begitu abang juga terserah abang. Nah, bahaya nih. Maka kalau ada ilmunya kan kita enak. Bang, saya puasa apa jangan nih? Yang puasa apa? Puasa sunnah. Kodo udah beres kodo. Wah, kodo udah kelar. Abang baru balik dah. Udah jangan puasa dah, jangan puasa. Ntar aja. Tiap Senin begitu mulu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau laki beda. Laki megang kendali. Abang puasa, Bang? Wah, puasa. Puasa apa kagak? Digodain sama bininya. Ya jadi dah gua puasa. Nah, itu lain itu mah. Itu karena godaan. Ya, kalau ibu karena kewajiban. Kalau laki itu kegoda namanya. Kegoda. Abang puasa? Bener puasa. Emang apa? Udah kelar nih. Tadi sih gue niatnya sih mau puasa tadi. Nggak jadi puasa deh tuh. Ya udah paham dah. Nah itu makanya Masya Allah kita ngikutin Nabi itu ittiba, ngikut dengan ilmu. Kita maulid ada ilmunya dan berbagai macam kegiatan-kegiatan ada ilmunya. Besok kita pede, kagak minder, kagak gampang di pontang-panting sono bid'ah jadi akhirnya kendor semangat kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya ini risalah kita. Jadi Nabi Muhammad SAW itu makhluk paling mulia, dilahirkan di muka bumi ini, pemimpin para rasul. Beliau punya rasa empati luar biasa kepada anak-anak yatim. Bukan hanya anak yatim yang menjadi kewajiban beliau karena beliau bapak sambung, tapi anak-anak yatim yang lain pun diurus sampai mereka mengatakan ya laita abi mata, coba bapak saya meninggal, enak kali kita diurusin sama Nabi. Sampai begitu yang lain ngomong. Nah kemudian silaturahim kita jangan putus. Yang di sini jangan putus, yang di rumah, yang di kampung juga jangan putus. La yadkhulul jannah qati'un, kagak masuk surga orang yang mutus silaturahim. Biar kata sholatnya rajin, puasanya rajin, apalagi sedekahnya rajin, mutusin silaturahim, la yadkhulul jannah, kagak masuk surga. Kan capek kita kalau begitu caranya. Nah besok yang pernah kelepasan ngomong saya nggak bakal nginjek rumah dia, sholat taubat, mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ya ridho kepada orang yang dulu pernah kita klaim saya haram nginjek rumah dia. Jangan, nggak boleh begitu. Ya apalagi masih saudara, apalagi masih kerabat. Kalau bapak ibu ditipu sama saudara, ditipu sama kerabat, anggap aja sodakoh, kira-kira seperti itu. Ya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kelepasan omongan, kalau ada yang menyakiti, menyinggung, mohon maaf, itu kesalahan dari saya pribadi. Jika ada yang benar, bermanfaat, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya yang berbicara, kita semua yang menyimak, mudah-mudahan saya dan Bapak yang hadir bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa lafu minkum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.